Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin, wa imamul anbiya'i wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib mengajak pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian, takwa dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam firman-Nya ayat 4 dari surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan penciptaan manusia adalah dengan diberikannya kepada manusia panca indera dan segala keistimewaan, kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya kepada makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwa dengan pemberian panca indera itu manusia mempunyai satu potensi dan kemampuan untuk bisa menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam firman-Nya ayat 2 dari surah Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basir. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari tetesan sperma yang bercampur dengan ovum. Kami akan uji manusia itu, maka kami jadikan buat manusia pendengaran dan penglihatan. Ketika manusia yang sempurna penciptaannya itu
mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanna billah, maka dipastikan ia telah masuk ke dalam sebuah lingkaran, ke dalam sebuah sistem. Tidak akan bisa keluar dari lingkaran dan sistem itu kecuali setelah mendapatkan ujian dan cobaan dari penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dan cobaan itu bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi sudah disampaikan kepada orang-orang sebelumnya untuk mengetahui kualitas keimanan yang dimilikinya. Apakah keimanan yang dimilikinya adalah keimanan yang suci, sejati dan murni? Apakah sebaliknya keimanan yang dimiliki itu adalah keimanan yang palsu dan bahkan imitasi? Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Artinya, apakah manusia mengira setelah mereka mengucapkan amanna, kami beriman, akan dibiarkan begitu saja tanpa disampaikan ujian dan cobaan? Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan ujian dan cobaan itu kepada orang-orang sebelum mereka, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya dusta. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, ada dua macam ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang pertama, ujian dan cobaan dalam bentuk segala sesuatu yang tidak menggembirakan, segala sesuatu yang mengecewakan, segala sesuatu yang membuat kita sedih, keluarga kita sedih, tetangga, sanak famili dan orang-orang yang dekat dengan kita ikut sedih bersama kita. Al-Quran menyebutnya dengan 5 peristilahan. Terkadang disebut sebagai fitnah, imtihan, disebut masing-masing 17 kali dan 22 kali di dalam Al-Quranul Karim. Terkadang disebut sebagai bala, musibah, disebut sebanyak 11 kali dan 46 kali. Dan yang terbanyak disebut dengan istilah azab, siksa, disebut sebanyak 399 kali. Ketika hamba-hamba yang beriman mendapatkan ujian dan cobaan yang tidak menggembirakan itu, agama mengajarkan untuk meningkatkan kesabaran di dalam menghadapinya. Sabar dalam arti kata yang sebenarnya. Orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang tidak terhingga banyaknya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya ayat 10 dari surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
orang-orang yang sabar, baik pria maupun wanita, juga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam 10 kelompok manusia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengampunan terhadap dosa dan kesalahannya dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sampai dengan was-sabirina was-sabirat. Di penghujung ayat Allah berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Yang kedua adalah ujian dan cobaan dalam bentuk segala sesuatu yang menggembirakan, membuat kita senang, keluarga kita ikut senang, sanak famili, tetangga dan orang-orang yang dekat dengan kita ikut senang bersama kita. Al-Quran menyebutnya dengan nikmat, anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama mengajarkan ketika mendapatkan nikmat sekecil apapun, wajib kita mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ketika kita dapat mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikan nikmat-nikmatnya yang lain yang lebih besar dan lebih banyak jumlahnya. Sebaliknya, apabila kita tidak dapat mensyukuri nikmat dan karunia Allah, kufur terhadap anugerah dan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah mempersiapkan azab dan siksanya yang pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Ibrahim ayat 7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita merenung dengan saksama, maka tidak ada yang kosong dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan keseharian kita tidak ada yang hampa dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kita membuka mata dari tidur sampai dengan kita ingin menutup mata untuk tidur kembali, tidak ada satu detik pun dari perjalanan keseharian kita yang hampa dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah berarti menampakkan nikmat dan karunia itu dan mengakuinya bahwa itu adalah karunia dari Al-Mun'im huwallahu Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan nikmat. Orang yang tidak bisa mensyukuri atau dengan istilah kufur nikmat adalah orang yang suka menutup-nutupi dan bahkan tidak mengakui sebagai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan nikmat dan karunia Allah, hendaklah kita jadikan sebagai sarana, wahana, media untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepadanya. Bukan nikmat dan karunia Allah itu dijadikan sebagai sarana untuk durhaka kepadanya, untuk menjadikan Allah
murka kepada kita. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Mensyukuri nikmat Allah bisa dengan lisan, lidah kita mengucapkan, bisa dengan perbuatan, dan bisa juga dengan hati kita. Di dalam hati kita akui itu semuanya. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan ayat-ayat yang menceritakan bahwa para nabi dan rasul terdahulu dan juga junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan nikmat dan karunia Allah senantiasa menyampaikan pujian kepadanya. Alhamdulillah. Sebagai contoh misalnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam bersama putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Daud sebagai seorang nabi dan rasul, sekaligus sebagai seorang raja yang berkuasa, juga sebagai seorang yang kaya raya, konglomerat. Banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, di samping mukjizat-mukjizat yang besar. Beliau bisa memindahkan gunung, bukit yang kokoh dan tegar dari satu tempat ke tempat yang lain atas perintahnya. Beliau bisa berkomunikasi dengan burung, dan di tangan beliau juga besi yang keras itu menjadi lembut. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak diwariskan kepada putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Beliau juga sebagai seorang raja mendapatkan mukjizat yang lain lagi, bisa mengatur peredaran angin, kemana arah angin itu bisa diaturnya. Mempunyai bala tentara tidak hanya jenis dari manusia, tapi juga dari jenis burung dan jin. Beliau kuasai semuanya itu. Ketika semua itu diberikan kepada mereka berdua, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surah An-Naml, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Mereka mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan karunia kepada mereka berdua dari sekian banyak hamba-hamba yang beriman. Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam pada satu hari melakukan satu perjalanan inspeksi untuk melihat pasukan-pasukan yang sudah disiapkannya. Sejauh jarak 13 mil, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau satu mukjizat. Bisa mendengarkan ucapan Ratu Semut kepada teman-temannya. Ratu Semut menyampaikan pesan kepada teman-temannya, masuklah kalian, kembalilah kalian ke lubang-lubang kalian, karena sebentar lagi Sulaiman dengan bala tentaranya akan lewat di tengah-tengah kita. Kita akan diinjeknya, kita akan binasa karena mereka semua. Mendengar ucapan semut itu, Nabi Sulaiman tersenyum dan menyampaikan 3 permohonannya. Itulah firman Allah di dalam surah An-Naml, wa husyira li Sulaiman wa junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha
wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. 3 permohonan disampaikan. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan taufik dan hidayahmu agar aku senantiasa dapat mensyukuri nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepadaku, juga nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah karena nikmat ini kemampuan aku untuk berkarya, beramal yang soleh yang menjadikan Engkau ridha dan cinta kepadaku. Yang ketiga, permohonan disampaikan, masukkan aku ke dalam kelompok hamba-hambamu yang soleh. Itulah perjalanan para nabi dan rasul terdahulu. Junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang purna, manusia yang sempurna. Kunci surga nanti berada di tangan beliau. Tetapi dalam keseharian beliau beribadah lebih hebat dari kita semua. Kaki beliau sampai bengkak-bengkak. Dan pada satu hari ketika dalam tahajud yang diikuti oleh sahabat-sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah doa yang sangat pendek redaksinya, tetapi mempunyai makna yang luar biasa luasnya. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkan aku ke dalam kelompok orang-orang yang sedikit. Para sahabat yang ada di belakangnya saling mempertanyakan apa yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis terseduh-seduh seperti itu. Akhirnya di antara mereka maju dan bertanya, "Mayukika ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis seperti ini ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukan karena itu, bukan karena ini, tetapi aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita bahwa Nabi Allah Daud dengan segala nikmat dan mukjizat yang diterimanya, tetapi masih ada saja anggota keluarganya yang tidak bisa mensyukuri nikmat dan karunia itu." Itulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saba, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit hamba-hambaku yang bisa mensyukuri nikmat dan karunia. Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat menyebut dirinya sebagai syakur, orang yang banyak bersyukur. Syakirun alim. Kepada siapa Allah Subhanahu wa taala bersyukur sementara nikmat dan karunia berada di tangannya? Itu adalah pelajaran buat kita. Pemberi nikmat saja mensyukuri apa yang diberikannya, apalagi kita yang menerima nikmat itu wajib mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada yang kita minta, ada yang tidak pernah kita minta Allah berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala 2 kali mengingatkan kepada kita, apabila kalian ingin mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan kalian semua tidak akan mampu menghitungnya. 2 kali Allah firmankan. Pertama di dalam surah Ibrahim ayat 34, dan yang kedua ayat 18 dari surah An-Nahl.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita membaca kedua ayat itu, sejenak mari kita perhatikan kata-kata nikmat di dalam kedua ayat itu ternyata ditulis dengan tulisan yang berbeda, rasam yang tidak sama. Nikmat yang ada di dalam surah Ibrahim taknya terbuka, sementara nikmat di dalam surah An-Nahl taknya tertutup. Apa rahasia di balik itu? Kalau kita menggunakan salah satu disiplin ilmu Al-Quran untuk membedahnya, ilmu rasmil Quran, maka kita temukan jawabannya. Ketika nikmat dengan tak terbuka, berarti nikmat masuk dalam kelompok kata kerja, fi'il. Wal fi'lu yataqayyadu bi zamanin muayyan. Qad yakunu madiyan wa qad yakunu mudhari'an wa qad yakunu mustaqbalan. Dahulu, sekarang dan akan datang. Itulah nikmat yang kita terima. Dulu kita terima sekian banyak, sekarang juga kita sedang menerima nikmat Allah, dan nanti ke depan terlalu banyak nikmat yang Allah akan berikan juga kepada kita. Ketika nikmat dituliskan dengan tak yang marbutah, maka ia termasuk dalam kata benda, termasuk dalam kategori al-ismu. Wal ismu la yataqayyadu bi zamanin muayyan. Kata benda tidak diikat dengan masa tertentu. Maha besar nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah nikmat sehat wal afiat. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita umur yang panjang. Satu hari lagi terjadi perubahan tahun. Walaupun kita sebagai umat Islam tidak merayakannya karena bukan tahun baru buat kita, tetapi menjadi pelajaran buat kita. Terjadi satu perubahan, bertambah angkanya, tetapi untuk umur yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan bertambah 1 tahun, tetapi berkurang 1 tahun. Itu yang harus kita perhatikan. Dan kita pertanyakan apa yang sudah kita buat selama ini. Dengan nikmat dan karunia umur yang panjang, berapa lama lagi umur yang tersisa? Wallahu a'lam. Allah lah yang maha menguasai semua itu. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengadilannya yang maha adil itu? Mari sejenak kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan setiap pribadi hendaklah memperhitungkan apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Semoga kita dapat memanfaatkan umur yang masih kita miliki dengan taqarrub kepada Allah, taat kepada Allah, dan dapat mensyukuri segala nikmat dan karunia-Nya. Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat dan karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد صلى على نبيه قديما فقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من عشرة الكرام وعن عمي نبيك خيري الناس وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن أصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوا من فضله يعطكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.